Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naduma Pandarai Siregar. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dengan prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi semester 3. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani serta perubahan sosial untuk memenuhi mata kuliah kelembagaan petani dan perubahan sosial. Mari kita saksikan bersama-sama. Komponen pertama adalah komponen personal. Nah, komponen personal ini adalah bentuk sikap atau sifat diri sendiri terhadap pemahaman kelembagaan, di mana hal tersebut menjadi acuan untuk bergabung dalam interaksi sosial. Komponen yang kedua adalah komponen kepentingan, yaitu mencerminkan tujuan atau motif yang ingin dicapai oleh setiap individu atau kelompok, yang seringkali menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial, baik dalam bentuk kerjasama maupun konflik. Komponen yang ketiga adalah komponen aturan, yaitu berisi norma dan regulasi yang mengatur interaksi sosial agar berjalan harmonis, mencakup hukum formal maupun informal, seperti adat dan etika. Komponen terakhir adalah komponen struktur, yaitu menggambarkan pola hubungan sosial dalam masyarakat, termasuk hierarki, pembagian peran, dan sistem organisasi yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok. Pembangunan pertanian disebut sebagai upaya perubahan sosial dikarenakan sektor pertanian merupakan suatu titik fondasi untuk perubahan ke arah yang lebih maju. Hal ini disebabkan karena struktur pertanian menjadi penyokong untuk memperkuat sektor-sektor yang lain, seperti sektor industri, ekonomi, maupun sektor sosial. Dengan adanya perubahan pertanian, maka perubahan pertanian dapat terrealisasikan dengan baik, karena mampu mendorong setiap manusia untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih maju. Contohnya seperti kegunaan alat-alat asintan dari zaman yang semakin berubah, di mana petani dulu masih menggunakan alat pertanian tradisional, seperti cangkul, parang, dan lain sebagainya. Namun, seorang petani sudah mengenal dan menggunakan alat-alat pertanian, seperti traktor, hand traktor, dan lainnya. Yaitu yang pertama adalah perkembangan kelembagaan petani. Dengan adanya program Brigade Pangan menjadi sangat berkembang, di mana para petani milenial dituntut untuk bekerja sama mengelola 200 hektar lahan. Hal tersebut menjadi peluang untuk perkembangan kelembagaan petani dan meningkatkan pendapatan para anggota kelembagaan petani. Yang kedua adalah peluang yang didapat kelembagaan petani dengan adanya gerakan kolektif melalui program Brigade Pangan adalah sebagai sumber pendapatan yang menaikkan devisa masing-masing kelompok tani. Yang ketiga adalah tantangan yang didapat kelembagaan petani melalui gerakan kolektif melalui program Brigade Pangan, yaitu setiap kelompok Brigade Pangan akan bersaing satu sama lain terkait pengolahan lahan dan juga perebutan mesin asintan, di mana hal ini menjadi salah satu tantangan. Jadi, menurut pendapat saya, bagaimana peran dan tujuan pentingnya pemetaan dan analisis stakeholder untuk memperkuat kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani adalah yang pertama sebagai informasi terkait data-data yang terjadi di lapangan. Yang kedua adalah sebagai penentu tumbuh dan kembangnya suatu kelembagaan petani maupun kelembagaan ekonomi petani.
Menurut saya, strategi penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani yang dapat dirancang untuk mendukung pertanian modern mencapai swasembada pangan dan kesejahteraan petani, yaitu yang pertama, melakukan dan menjalankan program-program pemerintah dengan baik dan amanah, seperti program Brigade Pangan, perluasan area tanam, optimalisasi lahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendukung dan bekerja sama setiap program-program pemerintah terkait dengan swasembada pangan. Ketiga, memberikan kesempatan bagi kelompok tani untuk menggunakan dan mencoba teknologi-teknologi baru yang berkaitan dengan pengolahan lahan. Keempat, melakukan pertemuan rutin kelompok tani untuk membahas penggunaan alat dan mesin pertanian yang terbaru. Dan yang kelima adalah memberikan pelatihan pada setiap anggota kelompok tani terkait penggunaan teknologi baru untuk mendukung swasembada pangan. Sekian video dari saya mengenai kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani serta perubahan sosial. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.